adik-adik murid yang sedang belajar online di rumah? Mana sapaannya? Topik kimia pada hari ini adalah asam basa. Kalian akan belajar bagaimana mengetahui suatu zat itu bersifat asam atau bersifat basa, karena masing-masing memiliki ciri tertentu. Oke, saya akan mulai dari ciri yang pertama. Oke, di sini saya punya lemon. Ini adalah contoh bahan yang mengandung asam. Oke, saya akan coba rasanya untuk kalian. Rasanya masam, benar ya? Oke, jadi untuk asam, ciri yang pertama adalah memiliki rasa yang masam. Bagaimana dengan basa? Di sini saya punya contoh bahan yang mengandung basa, yaitu sabun. Dan saya tidak akan mencobakan ini, dan kalian juga jangan mencobanya. Oke, basa pada umumnya dia memiliki rasa yang pahit. Oke, itu untuk ciri yang pertama. Kita lanjut ke ciri yang kedua. Kalian tahu ini apa ya? Oke, benar. Indikator kertas lakmus ada warna merah dan warna biru. Kita akan gunakan ini kepada kedua bahan tersebut. Oke, ini saya peras dulu asamnya. Ini adalah sabun yang sudah saya larutkan tadi dengan Aquades. Saya tambah sedikit lagi airnya. Kita akan tes kedua bahan tersebut menggunakan kertas lakmus. Ini adalah kertas lakmus merah ya, nampak ya. Oke, saya masukkan ke dalam air lemon tadi. Oke, dan hasilnya tetap merah, tidak ada perubahan. Oke. Lalu saya tes menggunakan kertas lakmus biru. Ini warna biru, benar ya, biru. Saya masukkan ke air lemon. Oke, terjadi perubahan warna, biru menjadi merah. Nampak ya? Oke, dari sini kita bisa mengetahui bahwa asam dengan indikator lakmus merah, dia tetap merah. Kemudian menggunakan indikator lakmus biru, terjadi perubahan warna, biru menjadi merah. Kita lanjut tes untuk basa. Ini kertas lakmus merah. Saya masukkan ke dalam larutan sabun ini. Oke, kalian bisa lihat terjadi perubahan warna menjadi biru. Oke, merah menjadi biru. Lalu kertas lakmus biru. Ini biru. Saya masukkan ke dalam larutan basa, yaitu air sabun tadi. Oke, tidak ada perubahan warna, tetap warna biru. Jadi basa dengan menggunakan indikator lakmus merah, dia berubah menjadi biru. Indikator biru, dia tetap warna biru. Kita lanjut ke ciri yang ketiga. Kalian pasti tahunya ini apa ya? Oke, benar, ini adalah indikator universal atau indikator strip. Oke, di sini ada range pH-nya dari 0 sampai 7. Oke, kemudian di baliknya ada 7 sampai 14. Oke, 7 sampai 14. Kita akan tes menggunakan ini. Ini saya masukkan.
warnanya dia lebih mendekati ke 2. Oke, 2 ya. Lebih mendekati ke 2 pH-nya. 2 itu di bawah 7 benar ya. Maka untuk asam dia memiliki pH lebih kecil dari 7. Kita tes untuk basa. Itu air sabun. Kita cocokkan. Oke, dari sini hasilnya dia lebih dominan ke 11. 11. Oke, 11 itu di atas 7 ya. Jadi pH untuk basa itu berada di atas 7. Kalau dia 7 itu disebut dengan netral. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jika kita tidak memiliki indikator universal ataupun lakmus ini, dan kita tidak mungkin menggunakan lidah kita untuk mengetahui sifat asam atau basa dari zat yang ada di laboratorium. Jadi jangan pernah sekali-kali menggunakan lidah kita untuk mengetahui zat yang ada di laboratorium. Nah, bagaimana caranya? Yang keempat adalah dengan teori asam basa Arrhenius. Nah, Arrhenius mengatakan bahwa asam adalah zat yang dalam larutan air dia akan menghasilkan ion H positif. Saya berikan contoh. Ini contohnya, ini yang ada di lab adalah HCl. HCl ini dia akan terurai menjadi H positif ditambah Cl-. Oke. Ion H positif itulah yang menunjukkan bahwa dia bersifat asam. Oke, saya berikan contoh yang kedua. H2SO4 atau asam sulfat, dia akan terurai menjadi H positif ditambah SO42 negatif. Ion H positif itulah yang menunjukkan bahwa dia bersifat asam. Lalu bagaimana dengan basa? Arrhenius mengatakan bahwa basa adalah zat dalam larutan air akan menghasilkan ion OH negatif atau hidroksida. Saya berikan contoh. Ini yang ada di laboratorium, NaOH. NaOH atau natrium hidroksida akan terurai menjadi Na plus ditambah OH negatif. OH negatif inilah yang menunjukkan dia bersifat basa. Oke, contoh yang kedua. NH4OH, amonium hidroksida, dia akan terurai menjadi NH4 plus ditambah OH negatif. Nah, ion inilah yang menunjukkan dia bersifat basa. Oke, gampang kan? Jadi hari ini kalian sudah belajar bahwa ada 4 ciri dari asam dan basa. Oke, jelas ya? Kalian boleh memutar video ini sebanyak 2 kali, dan setelah itu kalian akan mengerjakan kuis. Kuisnya ada di assignment quiz. Kerjakan dengan jujur, tidak lagi memutar video atau melihat textbook atau bertanya kepada siapapun. Oke? Kerjakan dengan jujur dan on time. Good luck!